Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali pada malam hari ini dalam program mempelajari kaidah-kaidah atau cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang indah pula. Ya, kita syukuri pertemuan ini. Allah masih senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan, begitu pula kesempatan untuk mempelajari kitabullah selama kita masih hidup di muka bumi ini. Alhamdulillah, ya, semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita harus syukuri. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak di antara kita yang ingin juga mempelajari atau ingin mendalami apa yang kita bahas ini, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berikan kemauan, belum berikan kesempatan. Begitu pula ada yang tidak diberikan kemampuan, sehingga ya mereka belum dapat belajar seperti apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Ruas TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, telah kita membahas satu bab dari buku yang kita kaji, yaitu buku Tajwid Praktis As-Safa, di mana pada pertemuan yang lalu ya telah berakhir kita bahas tentang bab yang pertama, yaitu bab makharijul huruf. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari makna daripada makharijul huruf, begitu pula pembagian makharijul huruf, ya, di mana ada yang keluar dari al-jauf, ada yang keluar dari rongga mulut, rongga tenggorokan, ada yang keluar dari al-halq, tenggorokan, ada yang keluar dari al-lisan, lidah, dan ada yang keluar dari asyafatan, kedua bibir, dan ada yang keluar dari al-khayshum, yaitu pangkal hidung atau rongga hidung. Itulah pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, satu persatu telah kita bahas. Mudah-mudahan ya para pemirsa yang senantiasa mengikuti program ini ya diberikan kemudahan untuk memahami, begitu pula mempraktekkan apa yang telah kita jelaskan, apa yang kita bahas dari bab pertama dari buku Tajwid Praktis As-Safa, yaitu babu makharil huruf, yaitu bab tentang tempat-tempat keluarnya huruf, dan itu pembahasan yang sangat penting. Ya, karena pembahasan ini ya merupakan pondasi, merupakan dasar dari kita belajar Al-Quran. Karena ya ayat-ayat Al-Quran itu berasal dari kalimat-kalimat Al-Quran. Kalimat-kalimat Al-Quran berasal dari huruf-huruf. Ya, jadi huruf-huruf inilah terkecil daripada surah-surah yang kita baca setiap hari. Semua berawal dari huruf, ya. Dan huruf ini ketika kita membacanya dalam bahasa Arab, tentu ketika salah tempat keluarnya maka bisa berefek ya merubah makna. Ya, bisa berefek merubah makna daripada apa yang kita baca. Ya, seperti yang sudah telah kita jelaskan bahwa ya ketika orang membaca alhamdu itu pakai hak yang keluar di tengah tenggorokan, ya, yang diistilahkan dengan hak pedas, ya, maka itu maknanya segala puji. Ya, namun ketika
hak yang dipakai bukan hak yang tengah, yang hak pedas, tapi hak yang ada di pangkal tenggorokan atau hak besar namanya, maka kita membaca alhamdu, maka maknanya bukan lagi segala puji, tapi maknanya menjadi segala binasa. Nah, ini baru huruf, ya, baru satu huruf yang berubah. Ya, bagaimana kalau ya setiap ayat yang kita baca ada huruf yang salah? Tentu ini adalah merupakan kesalahan yang fatal ya bagi seorang muslim ketika ia membaca kitabullah, membaca ayat sucinya, lalu kemudian ya salah-salah dalam membacanya. Karena Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kitab. Ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka orang-orang yang diberikan kitab itu membacanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bi. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab itu. Iya, berarti ada kaitan dengan keimanan orang membaca Al-Qur'an. Iya. Artinya ini bukan persoalan yang tidak boleh, ini persoalan yang tidak boleh kita remehkan, masalah bacaan Al-Qur'an. Apatah lagi setiap kita melaksanakan ibadah salat, semuanya ya di dalamnya atau di dalam bacaan-bacaan kita terbanyak yang kita baca adalah bacaan Al-Qur'an. Iya, bahkan ada satu bacaan yaitu surah Al-Fatihah merupakan rukun ya daripada ibadah salat kita itu. Ketika bacaan ini salah-salah, maka bisa saja berefek, bisa membatalkan sholat kita. Maka mari kita belajar ya lebih serius lagi tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah ya kata pepatah, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapat. Artinya akan mendapatkan kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah lakukan bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Ya, karena ilmu itu katanya ketika diberikan seluruhnya, semua potensi yang kita miliki, semua tenaga yang kita miliki, kita kerahkan semua untuk mendapatkan suatu ilmu, kata para ulama, maka ilmu itu hanya memberikan kepada kita separuhnya saja. Nah, kalau separuhnya saja kekuatan yang kita miliki untuk belajar ilmu ini, maka mungkin ilmu itu memberikan kepada kita seperempatnya saja. Dan bila mana seperempatnya saja kita keluarkan tenaga kita, maka ya entah berapa yang ilmu berikan kepada kita. Maka bila kita ingin menjadi hamba Allah yang membaca kitabnya dengan sebaik-baik bacaan, ya seperti ayat tadi, yatlunahu haqqa tilawati, maka semuanya diawali dari makharijul huruf, dari tempat keluar huruf yang benar. Ya, dan alhamdulillah ya telah kita bahas pada beberapa pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Alhamdulillah.